Sanctus, Sanctus, Sanctus Dominus Deus Sabaoth. Salam jumpa kembali saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Salam sejahtera untuk kita semua. Berkat Allah yang Maha Kuasa senantiasa menyertai kita. Marilah kita mendengarkan dan merenungkan bacaan-bacaan kitab suci hari Selasa tanggal 14 Januari tahun 2025. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bacaan pertama dari surat kepada orang Ibrani bab 2 ayat 5-12. Saudara-saudara, dunia yang akan datang, yang sedang kita bicarakan, ditaklukkan oleh Allah, bukan kepada malaikat-malaikat. Sebab ada orang yang pernah memberi kesaksian dalam kitab suci, apakah manusia sehingga engkau mengingatnya? Atau apakah anak manusia sehingga engkau mengindahkannya? Namun, untuk waktu yang singkat, engkau telah membuatnya hampir setara dengan Allah dan memahkotai Dia dengan kemuliaan dan semarak. Segala-galanya telah kau tundukkan di bawah kakinya. Sebab dalam menaklukkan segala sesuatu kepada Yesus, tidak ada sesuatu pun yang dikecualikannya, artinya yang tidak ditaklukkan kepada Yesus. Tetapi sekarang ini belum kita lihat bahwa segala sesuatu telah ditaklukkan kepadanya. Yang kita lihat ialah bahwa untuk waktu yang singkat, Yesus telah direndahkan sedikit di bawah malaikat-malaikat, tetapi oleh derita kematiannya, Ia telah dimahkotai dengan kemuliaan dan hormat. Dan berkat kasih karunia Allah, Yesus mengalami maut bagi semua orang. Memang Allah menjadikan segala sesuatu bagi dirinya dan mengantar banyak orang kepada kemuliaan. Maka sudah sepatutnya Ia pun menyempurnakan Yesus yang memimpin mereka kepada keselamatan dengan penderitaan. Sebab Dia yang menguduskan dan mereka yang dikuduskan semua berasal dari yang satu. Itulah sebabnya Yesus tidak malu menyebut mereka saudara ketika Ia berkata, "Aku akan memberitakan namamu kepada saudara-saudaraku dan memuji engkau di tengah-tengah umat." Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Semoga Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil suci menurut Santo Markus. Dimuliakanlah Tuhan. Injil Markus bab 1 ayat 21b sampai 28. Pada suatu hari Sabat, Yesus masuk ke dalam rumah ibadat di kota Kapernaum dan mengajar di sana. Orang-orang takjub mendengar pengajarannya,
sebab ia mengajar mereka sebagai orang yang berkuasa, tidak seperti ahli-ahli Taurat. Dalam rumah ibadat itu ada seorang yang kerasukan roh jahat. Orang itu berteriak, "Apa urusanmu dengan kami, hai Yesus orang Nazaret? Engkau datang hendak membinasakan kami? Aku tahu siapa engkau, yakni yang kudus dari Allah." Tetapi Yesus menghardiknya, katanya, "Diam, keluarlah daripadanya." Roh jahat itu menggoncang-goncang orang itu, dan sambil menjerit dengan suara nyaring, ia keluar daripadanya. Mereka semua takjub, sehingga mereka memperbincangkannya. Katanya, "Apa ini? Suatu ajaran baru? Guru ini berkata-kata dengan kuasa. Roh-roh jahat pun ia perintah, dan mereka taat kepadanya." Lalu tersebarlah dengan cepat kabar tentang Yesus ke segala penjuru di seluruh daerah Galilea. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, tema renungan kita pada hari ini adalah kuasa Yesus dalam sabda dan karyanya. Di depan kelas, seorang dosen bertanya, "Apa itu sosiologi?" Situasi kelas terasa senyap sejenak. Kemudian seorang mahasiswa menjawab, "Sosiologi adalah ilmu yang bla 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 bla." Sang dosen lalu bertanya lagi, "Itu menurut siapa?" "Menurut Profesor Dr. Cornelis van Kempen," jawab mahasiswa itu. Nama Profesor Dr. Cornelis van Kempen digunakan untuk mendukung jawabannya agar bisa diterima oleh sang dosen. Kita pun sering menggunakan nama-nama orang besar untuk mendukung pendapat atau pendirian kita. Para pengajar dalam bidang keagamaan pun juga sering merujuk pada otoritas yang lebih tinggi agar pengajarannya diterima oleh banyak orang. Tidaklah demikian halnya dengan Yesus. Dia mengajar sebagai orang yang berkuasa dan berwibawa. Wibawa Yesus tidak berasal dari sumber-sumber yang dikutip atau dijelaskannya. Kuasa pengajarannya menjadi tampak dalam tindakannya bagi seorang yang kerasukan roh jahat. Roh jahat itu tahu bahwa Yesus adalah yang kudus dari Allah, akan tetapi dia menentang Yesus. Yesus mengusirnya tanpa memerlukan tindakan atau sarana apapun. Sepatah kata sabdanya sudah cukup untuk membungkam dan menyingkirkan roh jahat itu. Saudara-saudariku terkasih, bacaan Injil hari ini mengajarkan beberapa hal. Pertama, hanya mengetahui siapa Yesus itu tidak cukup bagi kita. Sebab roh jahat pun tahu siapa Yesus. Yang lebih penting adalah menerima ajarannya dan mewujudkannya dalam hidup sehari-hari. Iman akan Yesus tidak perlu didahului dengan pengetahuan yang lengkap
dan akurat tentang siapa Yesus itu. Kedua, kuasa Yesus bekerja dalam hidup kita ketika dengan rendah hati mengakui kekurangan dan kelemahan kita dan berusaha menyingkirkan pikiran dan niat-niat jahat yang seringkali menyelinap dalam hati kita. Kita perlu membiarkan Yesus dengan kuasa-Nya membimbing hidup kita dalam keadaan apapun. Ketiga, kita perlu waspada karena ada juga kuasa-kuasa jahat yang bekerja dalam lingkungan hidup kita, dan kuasa jahat itu juga membawa-bawa nama Yesus atau sibuk mempersoalkan siapa Yesus itu. Semoga demikian. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.